Saya jelasin ya. Jadi mobil itu posisi nggak masuk teh. Cuman di depan aja parkirnya. Parkirnya di depan. Di depan parkirnya ada orang turun gitu. Kayak yang naik ke sini si orang itu. Nah kan CCTV kan nggak fokusnya nggak ke sini Pak. Jadi nggak kelihatan buang apa-apanya gitu. Jadi nggak tahu saya mah. Halo Sobat Explore yang masih setia dalam mengawal perkembangan kasus ibu dan anak di Subang pastinya. Kita ketahui kasus ini sudah berjalan lama hingga 6 bulan tapi masih juga belum diketahui siapa pelaku dan dalang dibalik peristiwa keji ini. Kali ini saya akan mengupas tuntas kronologis asal-usul keberadaan Avanza putih dan wanita misterius yang diduga membuang bungkusan ke tong sampah yang berada di dalam area tempat pencucian mobil di wilayah Ciseti, berdasarkan dari beberapa narasumber yang sudah tersebar di media pemberitaan online tentunya. Berdasarkan pantauan, jarak antara TKP dengan pencucian kendaraan tersebut kurang lebih berjarak sekitar 110 meter. Dari hasil rekaman CCTV yang berlokasi di seberang tempat pencucian kendaraan tersebut, menggambarkan ada sebuah kendaraan berjenis Avanza putih berhenti tepat di depan gerbang pintu masuk pencucian mobil sekitar pagi hari antara pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu, ada sosok wanita misterius yang keluar dari mobil sambil membawa seperti sebuah kantong atau bungkusan masuk ke dalam menuju tong sampah pencucian tersebut. Diketahui, CCTV yang menyorot ke mobil Avanza tersebut tidak mengenai secara full dan terlalu buram hasil gambarnya sehingga terlihat tidak begitu jelas karena jarak antara CCTV dengan mobil Avanza tersebut terlalu jauh. Dede pun meyakinkan kepada Poppy Amalia di kanal YouTube-nya saat wawancara, bahwa pantauan dari CCTV tersebut tidak mengenai bagian dalam tempat pencucian. Cuman saya doang yang tahu itu masalah itu mah gitu. Gimana? Jelaskan biar nggak salah. Iya, makanya saya jelasin ya. Jadi mobil itu posisi nggak masuk teh. Cuman di depan aja parkirnya. Parkirnya di depan. Di depan parkirnya ada orang turun gitu. Kayak yang naik ke sini si orang itu. Nah kan CCTV kan nggak fokusnya nggak ke sini Pak. Jadi nggak kelihatan buang apa-apanya gitu. Jadi nggak tahu saya mah. Dilansir dari kanal YouTube Heri Susanto, sosok wanita misterius tersebut tidak diketahui masuk ke dalam pencucian arahnya kemana, entah itu ke tong sampah atau ke tempat lain tidak diketahui jelasnya seperti apa, namun berdasarkan dari hasil penciuman anjing pelacak menyimpulkan bahwa wanita itu pergi dan membuang sesuatu ke tong sampah tersebut, ujar Dede. Kalau menurut ada buang sampah itu mah ya ketahuannya sama anjing pelacak itu Pak. Oh iya. Jadi anjing pelacak pas bawa ke sini, nah ngarahnya ke tong sampah. Oh iya. Waktu itu juga kata polisi ya perkirakan ada yang ngebuang ke sana gitu. Kan anjing dibawa ke belakang biasa, enggak. Bawa ke kebun biasa. Tapi waktu enggak. itu Pak anjing di situ di tong pernah Ya, lama? lama ngegonggong. Gonggong langsung ngarah ke sana. Dari keterangan saksi pengelola usaha pencucian mobil tersebut, menggambarkan sosok wanita misterius itu seperti memakai baju gamis namun Dede lupa saat ditanya tentang bagian penutup kepalanya menggunakan kerudung atau sejenis aksesoris penutup kepala lainnya. Ada mobil berhenti, ada perempuan turun. Iya, turun. Maksudnya dilihat sama Pak Adi sendiri gitu? Turun? Iya, Turun? saya lihat turun. Pakai baju apa itu Pak? Waduh lupa lagi saya tuh. Dijilbab tidak? Kurang tahu, kayak pakai gamis gitu lah. Oh, kayak pakai gamis gitu ya. Penemuan ini berdasarkan petunjuk dari hasil rekaman CCTV, dan diperkuat lagi oleh penciuman anjing pelacak yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara pada tanggal 30 Agustus tahun 2021 lalu, oleh tim K9 Ditsamapta Polda Jabar.
Terpantau dalam sebuah video yang berasal dari kanal YouTube Heri Susanto. Anjing pelacak yang didatangkan tersebut mengitari rumah dan menelusuri kebun yang berada di lokasi kejadian pembunuhan. Saat itu, polisi mengenduskan sepatu putih ke anjing pelacak yang membawa polisi ke sebuah tempat pencucian mobil tidak jauh dari rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 110 meter. Terlihat dalam sebuah cuplikan video yang bersumber dari Kompas TV, anjing pelacak tersebut menuntun polisi ke arah tempat pencucian mobil. Menurut kesaksian Dede sang pengelola tempat pencucian mobil, anjing pelacak tidak menemukan petunjuk apa-apa selain terfokus ke sebuah tong sampah meskipun sudah diajak keliling ke kebun kosong di sebelahnya. Dede menyatakan mobil Avanza putih tersebut tidak terparkir di area halaman Alfamart yang berada di seberang jalan, dan tidak pula memasuki halaman tempat pencucian mobil juga, melainkan berhenti dan terparkir tepat di depan gerbang pintu masuk tempat pencucian, sebelum wanita misterius itu keluar mobil sambil membawa bungkusan masuk mendekati tong sampah yang diduga telah membuang sesuatu di sana. Saksi tersebut juga menegaskan saat diwawancarai, sampah yang berada dalam tong tersebut setiap harinya selalu dibakar sebelum pulang. Kalau bakar sampah, tiap sore juga dibakar itu tiap hari. Berarti langsung hilang dong. Iya, kalau memang ada buang apa. Kalau ada buang sesuatu berarti langsung kebakar dong. Langsung kebakar. Ya dibakar tiap udah beres, paling udah maghrib. Oh, setiap hari juga Tiap ya? hari itu dibakar. Oh. Nah, Makanya pas ada anjingnya udah jadi. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak kepolisian dalam penyelidikan kasus dalam mencari petunjuk, karena baru menurunkan anjing pelacak setelah 13 hari kejadian perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Dapat disimpulkan dari hasil rekaman CCTV yang dimiliki Ibu Harun, dan diperkuat lagi dengan penciuman jejak terduga pelaku oleh anjing pelacak ini adalah salah satu bukti kuat yang mengindikasikan adanya dugaan keterkaitan mobil Avanza dan wanita misterius dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Diketahui, tempat pencucian mobil tersebut hanya memakai rantai saja sebagai gerbang penutup pintu masuk ke area tersebut, meskipun orang bisa masuk tapi tidak bisa dilalui oleh sejenis kendaraan, ucap Dede. Nggak pakai gerbang, padahal itu pakai rantai sih gerbangnya. Oh, ada Ya, rantainya. orang lewat juga bisa masuk. Berarti mobil nggak bisa masuk. Nggak bisa mobil, nggak bisa masuk. Tempat pencucian kendaraan tersebut mulai dibuka sekitar jam 7 pagi setiap harinya, dan tidak ada seorang pun yang menetap atau tinggal di sana, entah itu karyawannya atau Dede sendiri yang menginap di tempat usaha itu. Jadi setiap tutup pukul 5 sore hari itu sudah tidak ada orang lagi di tempat pencucian tersebut sampai waktu dibuka kembali esok harinya, ucap Dede. Bapak nginep sini? Nggak, saya emang nggak nginep. Nggak nginep. Pagi-paginya Bapak ngelihat ada yang datang? Nggak lihat. Nggak lihat? Nggak lihat. Anak buah Bapak ada yang lihat masuk? Nggak ada. Oh, jadi kosong? Kosong. Jadi nih? Jadi posisi masih tutup. Masih tutup? Soalnya kan masih pagi, ini juga kan posisi masih tutup. waktu itu Pak Dede sudah ada di mana? Sama lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Demikian penjabaran kesaksian yang sebenarnya mengetahui dengan pasti terkait kronologis Avanza putih dan wanita misterius yang diduga membuang sesuatu di tong sampah tersebut. Sumber kesaksian ini sangat kredibel, aktual, dan independen jujur apa adanya tanpa rekayasa analisa dengan segala karangan bebas liarnya. Meskipun belum diketahui faktanya seperti apa, namun di sini saya akan memberikan sedikit tentang gambaran ilustrasi secara visual pergerakan mobil Avanza dan wanita misterius di tempat usaha pencucian mobil sesuai dengan keterangan saksi tersebut. Perlu diketahui, jalan dari TKP menuju ke tempat pencucian mobil arahnya menuju ke Polsek Jalan Cagak atau Tugu Nanas, arah Kota Subang, dan arah Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan arah sebaliknya menuju ke arah Sagala Herang, arah Cijengkol Kecamatan Serang Panjang, hingga menuju ke arah Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
Dalam hal ini saya ingin menegaskan kembali, hingga saat ini masih belum ada rilis secara resmi dari pihak kepolisian terkait gambaran mobil Avanza putih dan wanita misterius tersebut dalam bentuk foto maupun video. Dapat dipastikan, jika foto yang sempat beredar selama ini tidak ada keterkaitannya dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, bahkan sumbernya pun tidak jelas kredibilitasnya seperti apa. Karena penyidik hingga saat ini masih belum merilis terkait foto mobil Avanza, dan wanita misterius yang buang sesuatu ke tong sampah di tempat usaha pencucian mobil yang berlokasi di Ciseti. Dan saya meyakini, kepada para penyidik yang menangani kasus ini tidak akan terkecoh oleh asumsi-asumsi liar yang beredar di luar sana secara bebas dan masif. Kendati demikian, pihak penyidik menunjukkan rekaman dari CCTV hanya kepada pengelola tempat pencucian saja, untuk menggali informasi tentang identitas wanita misterius yang mengindikasi dugaan keterkaitannya dengan kasus ini. Karena memang terlihat sangat janggal, jika ada pihak luar masuk ke dalam dengan kondisi lokasi pencucian mobil masih belum buka dan pengelola atau karyawannya masih belum ada di sana, hanya sekedar untuk membuang sesuatu di tong sampah yang jelas-jelas posisi tong sampahnya berada di dalam area tersebut. Apakah wanita misterius itu mengetahui setiap harinya, jika tong sampah selalu dibakar dan dibuang serta tanpa pengamanan CCTV di lokasi pencucian tersebut? Menurut analisa saya, ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sudah direncanakan atau hanya sekedar mengetahui tempat pembuangan barang bukti yang paling aman untuk menghilangkan jejaknya adalah di sana. Melihat dari caranya yang seperti ini, seolah-olah ia merasa yakin dan percaya diri kalau anjing pelacak tidak akan diturunkan pada hari kejadian, dan kemudian barang bukti tersebut akan lenyap pada sore harinya setelah sampah di dalam tong tersebut dibakar. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih hati-hati dalam memberikan keterbukaan terkait perkembangan dari hasil olah penyelidikan CCTV. Lokasi CCTV yang diketemukan sekitar kurang lebih 50 titik sepanjang 50 km dari jarak TKP.